Salam, selamat pagi, keluarga kerajaan sorga. Saya percaya berkat Tuhan berlimpah bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin dari Kejadian pasal 27, kita diajar untuk menghargai hak yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah bersama dengan berkat-berkatnya yang mulia sampai kepada kekekalan. Maka hari ini atau pagi ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang nasar seorang pelarian. Peristiwa diberkatinya Yakub dengan berkat kesulungan oleh Ishak telah membuat kemarahan besar bagi Esau yang merasa dia telah dirampas haknya oleh Yakub. Oleh karena itu dia berniat untuk membunuh Yakub adiknya. Tetapi karena menghargai ayahnya masih hidup, dia merencanakan menunda niatnya itu. Dan Ribka menyadari akan hal itu. Ishak juga menyadari akan hal itu. Sehingga Ishak memanggil Yakub dan menyuruh dia untuk mencari jodoh ke rumah keluarga daripada ibunya Ribka. Lalu di dalam perjalanan menuju ke rumah Laban pada Naharan itu, maka terjadilah peristiwa di mana suatu hari atau malam Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dan dia memenangkan pergumulan. Dan sesudah pergumulan itu dia memberikan sebuah nasar, sebuah deklarasi, resolusi dengan berkata seperti ini dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai 22. Bunyinya demikian. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayah, maka Tuhan akan menjadi Allah, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada keluarga kerajaan sorga. Di dalam deklarasi atau nasar yang dinaikkan Yakub ini, kita melihat ada bagian pertama di mana Yakub berharap dan berpengharapan bahwa Allah akan menyertai dia. Allah akan melindungi dia dalam perjalanan dan perantauannya. Allah akan memberkati dia dengan pakaian untuk dipakai dan makanan untuk dimakan. Dan akhirnya dia akan boleh pulang ke rumah orang tua. Inilah doanya, inilah pengharapannya. Lalu bagian yang kedua, dia membuat sebuah nasar yang berkata, Tuhan akan menjadi Allah. Artinya, walaupun dia tinggal di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh Elohim, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh dirinya sendiri, dia tidak akan menyembah dewa-dewa lain. Dia tidak akan menyembah apa yang dipercayai oleh masyarakat di mana dia tinggal. Dia hanya mau menyembah yang disembah kakeknya Abraham, yang disembah ayahnya Ishak, yaitu Yahweh Elohim. Dan ini tidak mudah. Hidup seorang diri di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan dan mempertahankan keyakinan, kepercayaan kepada Yahweh Elohim. Tapi itulah janji daripada Yakub. Dia tidak akan menyembah Allah lain selain daripada Yahweh. Sedangkan yang kedua dia berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dia tidak hanya berkata, saya akan menjadi orang yang beriman teguh kepada Yahweh Elohim dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam jiwaku. Tapi dia berkata, aku akan membangun rumah untuk Tuhan. Tentu maksudnya di sini dalam konteks Yakub adalah mesbah. Dia akan membangun mesbah, saudara.
Jadi bayangkanlah di tengah-tengah masyarakat nanti mertuanya Laban yang tidak menyembah Yahweh Elohim dan mempunyai mesbah kepada dewa-dewa, Yakub mendirikan mesbah khusus kepada Yahweh. Hanya seorang diri. Itu luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita juga membangun mesbah di dalam keluarga kita. Dan juga peduli kepada mesbah umat Tuhan. Kalau kita kontekskan hari ini, rumah Tuhan yang dimasukkan adalah tempat kita beribadah. Tubuh Kristus, gereja Tuhan. Ya, bukan sekedar gedungnya, tetapi orang-orang. Tetapi yang ketiga dia berkata, dia akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Bapak Ibu, hukum persepuluhan itu ditetapkan di dalam periode Musa. Yakub belum pernah mendengar hukum ketetapan membawa persembahan persepuluhan kepada umat Israel. Tetapi dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan, dia mendeklarasikan nasab akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada. Apa artinya? Itu artinya bagi Yakub, kalau dia diberikan rezeki, dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan, bukan hanya lewat kata-katanya saja, tapi dia menyisihkan berkat Tuhan yang secara materi itu 1/10 dan dipersembahkan kepada Tuhan. Mari sebagai umat Tuhan kita melakukan hal yang kita tunjukkan bahwa rezeki yang kita miliki, berkat-berkat yang kita miliki adalah bersumber daripada Allah, karena itu wajib hukumnya. Dengan hati yang penuh syukur dan didasarkan kepada iman, kita bawa persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Jadilah seperti Yakub, hidup berpegang teguh dalam iman kepada Yesus Kristus walaupun di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Yesus. Jadilah orang yang selalu memikirkan rumah Tuhan dan tahu mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.